Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini Allah mengizinkan saya bertemu dengan ibu-ibu semua dari jamaah pengajian Masjid Darul Arqam, Baitul Arqam. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya. Saya biasa dipanggilnya Nurul gitu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah kenal suami saya, dulu pernah ngajar di sini ya, yang Ustadz Sembodo. Mungkin ada yang ingat beliau sudah dipanggil Allah 4 tahun yang lalu ya, pas COVID yang akhir itu ya, qadarullah ya, sudah Allah kehendaki seperti itu. Dan ini alhamdulillah saya sangat ya, senang ya dipertemukan dengan ibu-ibu yang solehah dari sini, kampungnya Sorowajan. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah ridhoi, yang Allah catat pahalanya untuk kita, yang kita amalan ini menjadi amalan yang bisa mengantarkan kita ke jannahnya, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita pakai waktu yang ada untuk belajar bersama. Tadi ibu-ibu sudah membawa fotokopian, itu ringkasan ya ibu-ibu sekalian, yang saya ambilkan dari kitab Minhajul Muslim. Mungkin ibu-ibu ada yang punya kitabnya, ini agak tebal, yang sudah bahasa Indonesia, apa namanya terjemahannya. Dan ini sangat lengkap, di fikihnya juga lengkap. Hanya saja karena keterbatasan waktu, saya kali ini menyampaikan masalah adab. Karena ulama menasihati para penuntut ilmu agar lebih dahulu belajar adab. Karena dengan belajar adab itu akan memudahkan kita untuk memahami ilmu. Gitu nggih. Baik. Maaf juga ini bahasa Arabnya belum keketik. Jadi laptopnya itu belum ada bahasa Arabnya, ceritanya gitu. Nanti kita buka di kitab aslinya. Ini saya mengambil judulnya Adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Jadi kalau di kitabnya itu bab 2. Bab 2 itu bab adab. Bab adab. Apa toh adab itu? Mari kita baca dulu pengertian adab dan akhlak. Karena kadang-kadang orang menyebut antara akhlak dan adab itu overlap gitu ya, dianggap sama. Tapi ternyata dari pengertian itu ada perbedaannya. Dikeraskan.
Tes, sudah cukup ya. Baik, tentang pengertian adab. Adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi adab itu merupakan perilaku lahir yang nampak ya, yang kita kerjakan, kita amalkan nampak secara lahirnya. Apa bedanya dengan akhlak? Akhlak secara bahasa berarti tabiat, watak, kebiasaan jiwa atau perilaku batin. Itu akhlak. Secara istilah menurut Al-Jurjani, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang timbul darinya itu baik, maka sifatnya disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan yang timbul darinya buruk, maka sifatnya disebut akhlak yang buruk. Juga ada dalam kitab At-Ta'rifat ya, Al-Jurjani halaman 101. Jadi akhlak itu merupakan daya dalam diri pribadi manusia yang mendorong seseorang untuk memilih perbuatan tertentu, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi tidak ada istilah tidak punya akhlak. Jadi semua orang punya akhlak, hanya saja akhlaknya baik atau buruk. Gitu ya, itu bedanya istilah akhlak. Kemudian Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Mengapa? Karena dengan mempelajari adab, maka insya Allah kita akan jadi mudah dalam memahami ilmu. Kalau kita mudah memahami ilmu, insya Allah akan dimudahkan pula untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Maka pentingnya kita perlu belajar adab. Nah, itu perbedaan tentang pengertian adab dan akhlak. Ringkasnya, adab adalah apa, Bu? Adab, ringkasnya perilaku lahir. Akhlak, perilaku batin. Ringkasnya begitu ya, tapi urainya tadi sudah kita baca semuanya. Bisa dipahami ya tentang bedanya adab dan akhlak. Kemudian sekarang adab niat. Seorang muslim membenarkan pentingnya keberadaan niat dan urgensinya bagi semua amalan. Jadi kita setiap hari beramal, ya, maka ada perkara penting ya dalam yang menyertai amal kita, yaitu niat. Jadi niat adalah bangkit dan tergeraknya hati untuk mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan dengan tujuan yang benar, baik untuk mendapatkan manfaat atau mencegah mudarat. Niat juga merupakan keinginan untuk melakukan perbuatan untuk mencari ridha Allah dan menjalankan perintahnya. Sesungguhnya suatu amal itu tergantung dengan niatnya. Amal bisa sah atau diterima oleh Allah atau rusak, itu semua tergantung dari niatnya. Jadi niat sangat menentukan nanti kualitas amal gitu. Apakah amalnya nanti diterima oleh Allah atau tidak. Kalau misalkan dia beribadah, niatnya bagaimana dalam ibadahnya itu nanti sangat menentukan diterima Allah atau tidak. Nanti ini hanya baru salah satu syarat ya, diterimanya amal. Nanti ada syarat yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Bacakan ini ada di hadis Riyadhus Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Sudah hafal itu yang pendeknya ya. Bahwa setiap perbuatan, setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Kemudian nanti lanjutannya, sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Pokoknya niatnya apa dulu gitu ya. Nanti dia akan mendapatkan balasannya itu dari niatnya itu.
Nah, hadisnya itu kelanjutannya, barang siapa hijrahnya karena ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita, ini kurang ya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Muttafaqun alaih. Ternyata wanitanya meloncat di sini. Ini di hadis Al-Bukhari nomor 1, sedangkan di kitab Muslim nomor 1907. Ini dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang niat. Berarti ketika kita beramal itu pasti ada niatnya, tidak? Gimana? Ada. Hanya niatnya apa? Gitu nggih. Niatnya beda-beda. Niatnya macam-macam. Orang sholat sama-sama sholat duhur 4 rakaat, kira-kira sama ndak niatnya? Apakah dijamin semua niatnya sama? Bisa berbeda ya, belum tentu gitu ya. Adapun kalau perintahnya Allah, ketika kita mengerjakan sholat diperintahkan agar ikhlas karena Allah gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang niatnya itu belum sepenuhnya ikhlas. Jadi ada yang bisa ikhlas sepenuhnya karena Allah Ta'ala, ada yang ikhlas, ya berkata ikhlas, tetapi tercampur. Ada tercampur dengan niatan-niatan yang lain. Di antaranya nanti ada niatan ingin riya, ya, agar dilihat oleh orang lain, gitu ya. Nanti ada hubungannya dengan masalah akidah, ya, dalam masalah riya itu. Kita lanjutkan dulu, ini yang menjadi dalil dari hadis Nabi tentang pentingnya masalah niat. Jadi kalau niatnya salah, artinya enggak untuk Allah dan Rasulnya, juga nanti enggak akan sampai. Walaupun kita sudah mengerjakan dengan penuh pengorbanan, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya, tetapi niatnya salah, tidak akan diterima. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ada yang sudah hafal Al-Bayyinah? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di situ ada kata mukhlisin. Mukhlisin itu yang mengikhlaskan. Jadi artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi mukhlis ini kan orang yang ikhlas, yang ikhlas itu murni, ya, murni atau nanti ada makna ikhlas itu at-tanqiyah gitu ya, yang artinya membersihkan. Berarti niatnya bersih hanya untuk Allah saja. Jadi niat itu juga merupakan roh dari amal dan tiang penyangganya. Baik buruknya amal itu tergantung niat. Ada yang kurang ini. Kemudian seorang muslim hendaklah memperhatikan masalah niat dalam setiap ibadah dan amalnya. Allah memerintahkan kita agar ikhlas, ya, yaitu memurnikan niat hanya untuk Allah semata. Dan arti ikhlas diantaranya juga adalah at-tanqiyah, yaitu membersihkan. Maksudnya hendaknya seseorang melaksanakan ibadah dengan tujuan memperoleh ridho Allah, hanya untuk Allah semata. Dan ia tidak beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepadanya. Baik itu kepada malaikat terdekat, ya, tidak pula kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak boleh kita beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Meskipun itu malaikat yang sangat dekat, meskipun itu Rasulullah, tetap tidak boleh, ya. Kita hanya boleh beribadah menyembah kepada Allah saja. Kemudian niat juga merupakan rukun amal dan syarat amal diterima Allah. Ya, jadi niat yang baik dan benar adalah niat yang ikhlas
hanya karena Allah semata. Tentang niat, ibu-ibu sekalian, tadi beberapa dalil menunjukkan pentingnya kita memperhatikan niat. Di antara maksud dari pentingnya niat itu, tujuannya itu adalah untuk membedakan antara ini amal karena Allah ataukah ini amal yang kebiasaan saja. Atau bisa juga untuk membedakan ini saya ibadah wajib atau sunnah, gitu ya. Jadi kalau kita beramal terus niatnya amal apa, itu bisa membedakan ini ibadah, ini bukan. Ini ibadah wajib atau ini ibadah sunnah. Sekarang contohnya mandi. Mandi itu kira-kira bagi ibu-ibu sekalian, selama ini mandi hanya kebiasaan biar badannya seger, biar nggak bau, atau ada niatnya ibadah. Jadi meskipun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ternyata bisa beda. Amalannya sama, tapi bisa beda. Contohnya, misalkan kita mandi, kita makan, kita pakai baju, gitu ya, itu bisa beda hasilnya. Jadi misalkan kita mandi untuk ya membersihkan badan, membersihkan dari najis, kemudian segar itu bonusnya saja. Kita niatnya itu membersihkan diri dari najis, maka itu akan mendapatkan pahala. Kita pakai baju, misalkan baju baru atau baju bagus, niatnya apa? Apakah niatnya mau pamer? Ataukah niatnya saya ingin mensyukuri nikmat Allah bahwa saya diberi rezeki bisa beli baju ya, kita senang. Kalau seperti itu, asal kita nggak ada kesombongan, dapat pahala. Atau, oh ini saya pakai baju karena mau pakai baju bagus karena mau untuk sholat, gitu ya. Atau untuk menyambut tamu, misalnya. Jadi ada niatan-niatan apa dalam memakai baju tadi, itu bisa membedakan dapat pahala atau tidak. Makan juga begitu. Apakah hanya sekedar ya lapar biasa makan, nggak diniatkan untuk agar badan kuat bisa ibadah dengan baik, dengan semangat, gitu ya. Kalau tidak waktunya makan, ya tidak, badannya tidak diberi makan, ya pengaruhnya ke mungkin ada lemah badannya sehingga pengaruhnya tidak kuat ibadahnya. Tidur juga begitu, amalannya tidur hasilnya bisa beda. Dan dari niat ini juga nanti akan mempengaruhi caranya. Misalkan kita makan, sama-sama amalannya makan, niatnya apa, caranya bagaimana. Jadi kalau ternyata Rasulullah itu membimbing kita, menunjuki kita ketika kita makan itu bisa bernilai pahala ketika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah dan memakai cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Apa itu? Cara-cara dalam makan dengan tangan kanan. Pelajaran anak SD ya. Pelajaran anak SD ya. Tidak apa-apa kita untuk menguatkan pemahaman itu artinya membedakan. Nanti yang kita makan itu prosesnya, kita mendapatkan makanan itu prosesnya bagaimana? Halal ataukah haram? Itu juga mempengaruhi. Karena ternyata kalau badan kita kemasukan barang yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, itu pengaruhnya bisa sampai ke diantaranya doa kita. Bagaimana doa dikabulkan sedang makanannya itu adalah haram. Jadi perlu ketika makan itu memperhatikan ini tuh dapatnya bagaimana, gitu ya. Jadi artinya dengan adanya niat tadi bisa membedakan hasil dari suatu amal. Sama-sama amalannya sama tentang kehidupan sehari-hari, ya. Termasuk mungkin dalam kehidupan sehari-hari sama-sama beramal, tapi ada yang membedakan dapat pahala atau tidak. Misalkan ibu-ibu ada kegiatan sosial, jenguk orang sakit, atau biasanya apa? Yang sering ibu-ibu di sini masak.
masak untuk suami dan sebagainya ya. Amalan kita sehari-hari itu, jika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, itu akan mendatangkan pahala. Nah, tadi kalau saya contohkan menjenguk orang sakit, itu hadisnya ada sunnahnya menjenguk saudara kita yang sakit. Itu termasuk haknya saudara kita yang sakit untuk dijenguk, itu didoakan. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan niat karena biasanya ya umumnya nengok karena umumnya aja, karena kebanyakan manusia saja nengok ya ikut-ikutan gitu, tapi tidak meluruskan niat. Harusnya ya tidak apa-apa nengok bareng-bareng rame-rame gitu ya, tapi niatnya hendaklah kita luruskan karena mencari ridho Allah, karena ini memenuhi hak saudara kita yang sedang sakit. Yaitu ketika nengok pun juga nanti diperhatikan adabnya ya. Di antaranya nanti jangan berlama-lama ketika menjenguk dan jangan juga merepotkan yang dijenguk gitu ya. Ada adab yang harus diperhatikan karena menjenguk kita itu sifatnya kan meringankan. Kemudian tentang niat itu tempatnya di hati. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan gitu ya, tapi tempatnya di hati. Dan lah kalau niat tapi nggak dilisankan, apa Allah tahu? Allah itu adalah zat yang mengetahui yang batin, mengetahui bisikan hati manusia. Jadi ketika kita sedang menghadap Allah, Rasulullah mencontohkannya bagaimana, ya kita ikuti Rasulullah. Jadi kalau mungkin kita berpikirnya ya nanti jangan-jangan Allah nggak tahu. Oh, nggak begitu ya, Allah Maha tahu ya. Karena tempat niat itu adalah di hati, bukan di lisan. Nah itu kalau haji talbiyah itu kan dengan dilisankan, apa namanya, labbaik itu ya, dijaharkan. Labbaik itu bukan niat, itu syiar, syiar ibadah haji, dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeraskan. Jadi beda dengan niat yang memang asalnya itu ada di hati. Dan Rasulullah juga tidak mengucapkan niat dalam setiap semua amalnya. Jadi kalau misalkan ada dalil yang memerintahkan untuk mengucapkan, ya kita ucapkan tersebut. Kemudian niat secara bahasa itu tujuan atau maksud. Nah, secara syar'inya, makna istilah secara syar'inya, niat itu kuatnya hati untuk melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat pada dasarnya adalah perbuatan hati yang tidak ada kaitannya dengan lisan. Sebetulnya begituan, asal makna yang ini dijelaskan oleh ulama. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara penjelasan beliau ada di kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah ya, tentang niat. Di sana dibacakan panjang lebar dan disebutkan berbagai contoh-contohnya, sehingga suatu amalan kehidupan sehari-hari kita itu bisa membuahkan hasil yang berbeda, artinya dapat pahala atau tidak, meskipun bukan ibadah secara khusus, meskipun itu berupa muamalah dari perbuatan sehari-hari, pergaulan sehari-hari mungkin dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, itu bisa mendapatkan pahala jika niatnya benar, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi ringkasnya yang saya sampaikan tentang niat tadi, untuk membedakan ini amalan adat kebiasaan atau ibadah. Yang kedua, untuk membedakan ini ibadah sunnah ataukah wajib, gitu ya. Dan yang semua muaranya adalah agar mendapatkan pahala. Sama-sama kita berbuat, sama-sama kita beramal, tentu lebih baik adalah mendapatkan pahala. Sama-sama kita makan, sama-sama kita kenyang, sama-sama kita memakai baju,
yang oh boleh memakai baju bagus boleh misalkan gitu ya, tapi tidaklah niatnya yang lurus, jangan untuk kesombongan ya, untuk ujub, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Allah mampukan bisa memiliki baju yang dia senangi ya, selama itu sesuai dengan syariatnya. Ya gitu tentang niat. Sebelum saya lanjutkan tentang adab terhadap Allah, ada pertanyaan? Ya, silakan. Zakat, ya. Kalau sifatnya serah terima, itu kan akad ya. Akad jadi untuk menjelaskan status ini apa gitu. Oh ini beras zakat, ya beras zakat fitrah. Gitu. Biar jelas, oh ini bukan sedekah sunnah. Gitu. Jadi kan zakat fitrah kan wajib, ya itu dilafatkan sebagai bentuk akad. Gitu. Tapi kalau niatnya dari awal sudah ada niat kan, sudah ada kerentak hatinya itu gitu. Apalagi tentang niat. Kalau misalkan niat itu harus diucapkan, kira-kira misalkan ada dalil yang memerintahkan niat harus diucapkan, kalau nggak diucapkan tidak sah. Kira-kira ibu-ibu akan keberatan enggak? Gimana? Jadi mau mandi tetap diucapkan, mau belanja diucapkan, mau tidur diucapkan gitu ya. Jadi Masya Allah ya, syariat dari Rasulullah tentang niat itu memudahkan, tidak memberatkan kita dalam beramal dan beribadah. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan tentang adab terhadap Allah. Seorang muslim ketika memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya, yang tiada bisa kita menghitungnya, tentu ia akan bersyukur kepadanya. Inilah adab yang baik seorang hamba kepada Allah. Sebaliknya, orang yang mengingkari nikmatnya dan tidak mengakui karunia-Nya, maka itu bukan adab yang baik. Di antaranya firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 152. Artinya saja ya. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Dan di surat Yunus ayat 61, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rohmu, biar sebesar zarah atau atom ya, di bumi ataupun di langit. Ini masih ada lanjutannya ya. Penggalanya hanya sampai sini. Dalil ini yang menjadi dasar agar kita ini bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kira-kira ibu bisa menghitung? Bisa. Sekarang dari nikmat bisa bernafas, nikmat oksigen, kalau dihitung dengan uang, satu tabung itu berapa? Tubuh gratis, menghirup udara gratis gitu ya, itu nikmat yang besar. Sementara ada saudara kita yang diuji oleh Allah untuk bisa bernafas harus membayar mahal. Dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya yang kadang-kadang kita kurang bisa mensyukuri. Jadi adab yang baik seorang hamba itu adalah pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimanakah bersyukur kepada Allah itu? Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang
seseorang itu belum bisa dikatakan bersyukur kalau dia tidak bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, nikmat-nikmat yang kecil. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang menurut kita mungkin kecil nilainya. Kemudian juga seseorang itu bisa dikatakan tidak bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Nah, ini berarti kita diperintahkan untuk pandai berterima kasih, gitu ya. Terutama seorang istri kepada suaminya, karena ada hadis yang memperingatkan. Di antaranya Rasulullah bersabda di saat khutbah Id khusus kepada perempuan, Rasulullah mengingatkan para muslimah, ya, jamaah perempuan, agar kalian menyelamatkan diri dari neraka, karena kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Maka sedekahlah kalian agar Allah menyelamatkan kalian. Itu terus sahabiah itu ada yang sedekah yang ada saat itu apa? Adanya perhiasan dilemparkan ke Bilal yang memegang sorban untuk menerima sedekah. Sampai seperti itu, meskipun nanti kalau kita bisanya itu hanya 1 butir kurma, mau sedekah punyanya hanya 1 butir kurma. Mungkin kita kurang terbiasa dengan kurma, mungkin hanya ada uang 500 rupiah. Bagi orang yang sedang tidak ada kelonggaran, mungkin 500 rupiah berharga sekali, atau 1000 rupiah mungkin berharga sekali. Tapi ketika diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, untuk menyelamatkan diri dari nerakanya, maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita yang nanti Allah akan menjadikan asbab kita dirahmatinya, gitu ya. Kemudian dari dalil ini Allah memberitahukan kepada nabinya bahwa Dia Maha mengetahui dan mengawasi perbuatan hambanya. Surat Yunus, ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya, barang yang sekecil ataupun yang ada di langit dan di bumi. Ketika kita berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kita tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan Allah menjadi saksi atas kalian, maka sudah seharusnya seorang hamba itu beradab yang baik kepada Allah. Lantas apa saja adab yang baik, ya? Adab kita kepada Allah. Adab yang baik seorang hamba kepada Allah, 1, berusaha senantiasa ingat Allah dengan tunduk dan mengagungkannya. Jadi kita berusaha menjadi hamba yang senantiasa ingat Allah, karena dengan ingat Allah itu akan menjadikan kita bisa mengendalikan diri. Misalkan ibu-ibu kalau sedang marah, sedang mungkin jengkel kepada putranya, itu namanya marah. Itu kalau kita tidak ingat Allah, itu akan cenderung melampaui batas. Kadang-kadang malah sebetulnya anak itu kesalahannya tidak seberapa, karena ibunya lagi emosi, dicubitlah yang sangat menyakitkan sampai membiru, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang karena marah terus tidak ingat Allah, membuat jadi nuruti emosi, jadi marah kepada anaknya. Padahal kesalahan anak apa? Kadang-kadang kesalahan anak itu hanya perkara sepele, hanya perkara dunia yang nilainya kecil. Misalkan apa? Memecahkan piring yang bagus, gitu ya. Padahal nilai piring yang bagus tadi berapa rupiah? Kok sampai si anak itu terus dicubit, gitu ya, dengan sangat kerasnya sampai menangis kesakitan. Itu kira-kira ibu ini mendolimi anak tidak? Kan padahal urusannya urusan piring, urusan dunia. Nah, itu mudah untuk dicari penggantinya. Artinya berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari agar kita senantiasa ingat kepada Allah, ya. Pas saat marah ingat, oh, petunjuk Rasulullah kalau pas marah kita disuruh kalau lagi berdiri suruh ganti posisi, gitu ya.
Tadi yang berdiri ganti duduk. Dari duduk masih marah, berbaring. Masih marah juga, bangkit wudulah, berwudu. Karena kan dengan berwudu itu akan padam kemarahan itu. Tapi kalau nggak dikerjakan hal-hal tadi, bisa setan semakin ngompori, akan semakin menyala marahnya. Kemudian adab yang berikutnya adalah takut berbuat maksiat kepadanya. Bukan adab yang baik orang yang terang-terangan bermaksiat membalas kebaikan dengan adab yang buruk. Allah sudah ngasih kita apa saja, kok kita ini kok tetap memilih berakhlak yang buruk, kan berarti ini nggak pantas. Kita saja sebagai manusia, misalkan kita pada anak sudah nuruti, anak itu mintanya apa sudah kita turuti. Lah kok anak ini apa namanya? Mungkin kurang ajar atau bahasanya nakal, nggak taat ya. Itu kadang kita menilainya, kamu tuh anak yang nggak pantas, orang tuamu itu sudah berkorban banyak, kok ya sikapmu itu begitu, kok nggak nurut. Itu manusia, orang tua kepada anak. Allah itu memberi kita tuh lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, tentu kita sangat tidak pantas untuk beradab dengan buruk ya. Kemudian yang ketiga, takut menyelisihi perintahnya. Jadi kalau kita ada rasa takut kepada Allah, maka rasa takut ini tidak akan membuatnya menjauhi Allah, tetapi justru mendekat kepada Allah. Kalau kita takut kepada harimau kan lari, sembunyi gitu ya. Tapi kalau takut kepada Allah, justru kita akan mendekat. Mendekat dengan apa? Dengan hal-hal yang diperintahkan Allah. Apa tuh dawuhnya Allah, apa larangan Allah, itu kita hindari. Itu adab yang ketiga. Kemudian yang keempat, malu keluar dari ketaatan kepadanya. Jadi ada rasa malu kalau kok melenceng gitu ya, istilahnya kan Islam itu jalan yang lurus, Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Terus di samping-sampingnya itu ada jalan-jalan. Nah kadang-kadang kita tuh di awe-awe, apa namanya, digoda ya, digoda belok sini loh, enak belok sini gitu ya. Kalau di situ tuh kosong, gitu, berat gitu, enak lewat sini dulu, apa belok sini. Padahal kalau mau belok itu nanti nggak sampai tujuan. Maka ketika menyadari ini tuh jalannya keliru, malulah kepada Allah, terus segera kembali ke jalur yang lurus, jalan yang lurus. Kita ingat kasih sayangnya dan limpahan nikmatnya, mendorong kita untuk semakin taat. Justru ketika kita ingat nikmatnya Allah, setiap hari coba ibu ya, kalau setiap hari mungkin ibu pada waktu habis subuh ya, itu kayak merenung nikmat apa yang hari kemarin gitu ya, Allah sudah limpahkan. Itu kalau kita hitung-hitung rasanya, oh Masya Allah, banyak sekali yang ternyata kita rasakan. Jadi jangan merasa nikmat itu ya uang banyak gitu. Banyak sekali nikmat yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kemudian senantiasa bersyukur atas semua nikmatnya. Yang kelima, jadi banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Ini sampai ada orang yang dia itu bercerita bahwa ketika diuji oleh Allah berupa sakit gitu ya, itu mengambil hikmahnya dan bisa mensyukurinya. Maka dia lebih banyak zikirnya itu bersyukur kepada Allah. Sampai beliau berkata, sepertinya istighfar saya dengan syukur saya itu lebih banyak syukur saya kalau dari zikirnya gitu. Nah, terus beliau merasakan Allah berikan kesembuhan tanpa harus operasi, tanpa harus menjalani pengobatan medis. Jadi seperti ini apa hikmahnya karena mensyukuri nikmat Allah. Beliau merasanya seperti itu ya. Itu salah satu hikmah yang pernah dialami teman saya. Ternyata dengan kita bersyukur itu, maka semakin akan
mendekatkan diri kepada Allah, dan kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya, ya, akan menolongnya ketika ada kesulitan-kesulitan. Maka dengan bersyukur itu, insya Allah ya akan menjadikan kita semakin mengingat nikmat-nikmatnya. Kemudian senantiasa mengharap rahmatnya. Kalau dalilnya tentang mengharap rahmatnya nanti ada di surat Zumar ayat 53. Artinya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya mungkin kita sudah merasakan banyak limpahan rahmat Allah kepada kita. Justru kita sebagai hambanya itu malah berharap lagi, minta lagi rahmatnya Allah. Jadi kalau kita minta kepada manusia mungkin oke, ya, kok minta lagi gitu. Kemudian yang diminta pun juga, kok kamu minta terus. Maka berbeda dengan Allah. Allah itu malah semakin suka kalau kita meminta. Dan kita jangan juga pakai kok minta kok banyak sekali gitu. Allah malah suka kalau hambanya mau meminta kepadanya. Kadang-kadang merasa apa ya, aku pantas kok minta. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka bagi Allah, semua hambanya itu diberi kesempatan yang sama untuk dirahmati, asal hamba tersebut mau mendekat kepadanya, mau mengharap kepadanya. Kemudian yang ketujuh, dengan mengingat ancaman dan azabnya, kita takut kepadanya dengan mentaatinya, sehingga segera kembali kepada Allah dari kesalahannya. Jadi kalau ada rasa takut, ada azab Allah, baik azab nanti di akhirat maupun azab yang di dunia. Ketika kita ingat, oh betapa beratnya azab itu, gitu ya, maka kita justru takut, ya, kita menjauhi hal-hal yang menyebabkan Allah mengazab manusia. Kemudian yang ke-8, berbaik sangka kepada Allah atau husnudzon. Orang yang suudzon kepadanya mengira Allah tidak memperhatikannya, tidak memperhatikan ketidaktaatan. Ya, tidak memperhatikan ketidaktaatannya. Jadi nyanyi yang pertama hilangnya. Jadi ada orang yang dia berprasangka buruk kepada Allah. Serapopo, aku rasa amal soleh. Allah tuh gak memperhatikan aku. Ada orang seperti itu. Justru kita itu diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita beramal itu akan diberi pahala, akan diberi balasan. Di adab yang baik kepada Allah itu dalam masalah berprasangka ini, meskipun kita sedang diuji. Kadang orang itu ketika diuji dengan misalkan ujiannya itu lagi disempitkan ekonominya, terus dia merasa dihinakan oleh Allah. Bagaimana dari surat Al-Fajr ya, ada yang merasa karena hartanya tinggal sedikit atau merasa disempitkan, terus dia merasa dihinakan. Ada yang diuji dengan sakit, dia nggak bisa terima, tidak bisa menerima ketentuan Allah, malah marah kepada Allah. Aku salahnya apa? Kok diberi sakit? Jadi masalah ujian itu kan kehendak Allah kepada hambanya. Masalah kematian itu juga kehendak Allah. Karena apa? Kita semua ini milik Allah. Anak kita milik Allah, pasangan kita milik Allah. Ya, sewaktu-waktu yang memiliki mengambil, ya sudah, kita yang longgar menyerahkannya. Kita yang ridho, gitu ya. Ketika diberi ketentuan, orang yang kita kasih itu diambil oleh Allah. Apakah kalau bersabar itu berarti tidak boleh menangis? Gitu ya. Jadi ada misalkan putranya diambil oleh Allah, apalagi dia sangat disayangi, gitu ya. Terus kita bersedih, kita menangis. Apakah itu tidak sabar? Boleh nangis gak?
Boleh asal tidak berlebihan itu yang di mana? Yang tidak boleh adalah saya lihatnya sana kosong gitu. Bingung saya. Jadi kalau syariatnya ketika ada musibah, contohnya kematian, terus kita bersedih, itu boleh. Kita menangis, itu pun boleh. Bukan berarti tidak sabar. Rasulullah pernah waktu putranya, yaitu Ibrahim namanya, dari Maria Al-Qibtiyah itu meninggal, Rasulullah menangis dan sahabat-sahabat heran. Wahai Rasulullah, Anda menangis? Loh, kok Anda menangis wahai Rasulullah? Gitu. Sahabat-sahabat itu heran gitu. Oh, ini tuh air mata kasih sayang. Yang dilarang adalah meratap. Ya menangis tapi ada ratapan-ratapan. Contohnya apa? Kalau di Jogja ini apa ratapan? Wah, Pak, ya Pak, kok aku mau tinggal? Kok aku malah piye gitu. Itu meratap. Mengeluh ya, meratap. Loh, yang ngasih rezeki itu kan bukan suami. Yang ngasih rezeki Allah. Jadi kita harus yakin kepada Allah. Ketika Allah menghendaki dipanggil, ya sudah, kita ridho, kita bersabar. Kemudian kita melakukan berbagai ketaatan dengan berprasangka bahwa Allah akan memberikan balasan kepada kita. Jadi nanti terkait dengan ikhlas, ada orang yang berkata begini, Bu, ikhlas itu tanpa pamrih. Lah wong ikhlas kok ngarep-ngarep pahala. Niku berikut. Yang salah di mana? Berikut. Boleh enggak kita mengaku ikhlas tapi kita mengharap pahala? Boleh ya. Jadi kita beramal mengharapnya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Misalkan kita sedekah. Kita sedekah terus berharap agar Allah memberi balasan berlipat ganda. Maka itu ikhlas. Kesenggol kali ya. Kadang gini aja tadi. Ya. Jadi tadi tentang ikhlas tapi berharap balasan dari Allah, maka itu boleh kita sedekah kepada seseorang. Ya. Dikatakan ikhlas ketika kita hanya mengharap balasan dari Allah, bukan mengharap balasan orang tersebut. Jadi jangan lagi menurut satu orang ganti gitu ya. Jangan kita jadi pokoknya kita mintanya kepada Allah. Bisa jadi nanti Allah akan memberikan balasan lewat orang lain, dengan cara yang lain, terserah kehendaknya Allah sesuai dengan hikmahnya. Nah, itu tentang adab kepada Allah. Dalam kita berprasangka baik kepada Allah, kalau Allah berikan ujian-ujian, tetap berusaha berprasangka baik. Kira-kira mudah betul diberi ujian terus berprasangka baik kepada Allah? Sulit apa mudah? Gimana? Insya Allah mudah kalau yakin ada hikmahnya semuanya itu gitu ya. Salah satu hikmahnya diberi sakit itu apa? Bisa apa? Menggugurkan dosa. Terus bersabar. Terus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi, jadi ingat nikmatnya sehat. Ya Allah, sehat ini enak banget dari ya gitu. Lalu bisa merasakan gitu. Bahkan kita bisa akhirnya menghargai gitu. Pas sehat itu jadi semangat ibadah. Karena kalau sudah sakit, terkendala ibadahnya. Maka bersyukurlah ya kalau kita ini diberi kesehatan dan ridho, ya, bersabar ketika diberi sakit. Terus gimana kalau sudah ridho, sabar, ikhtiar? Ikhtiar itu dengan berbagai cara
Artinya namanya ikhtiar itu tidak mesti harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu hanya salah satu cara. Kadang-kadang ada orang sudah ke rumah sakit, sudah ke ahlinya yang sangat banyak, tapi dokternya nggak tangan. Terus apakah kita terus mutung? Masih ada Allah. Justru kita harusnya begitu diberi sakit, langsung datangnya kepada Allah, matur kepada Allah, sharing kepada Allah, curhat kepada Allah. Kita curhat dengan bahasa kita sendiri kepada Allah. Dan nomor satu, kita setelah menyampaikan kepada Allah nanti minta petunjuk Allah untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Ada orang-orang yang meskipun dokter angkat tangan, ternyata disembuhkan di antaranya dengan dia meruqyah diri, atau dia banyak berdoa, atau dia baca Quran. Jadi malah dipakai. Ini ada orang yang sakit sampai, jadi si ibu ini sakitnya itu sampai nggak bisa keluar rumah, pokoknya sampai di kasur terus. Terus beliau ini mengazabkan salah satu anaknya, dikirim ke pondok biar menghafalkan Quran. Terus ketika belum berangkat ke pondok ini, ibunya ini bersama anaknya tadi dengan teman-temannya itu ngajari menghafal Quran sambil tiduran. Pokoknya dipakai banyak-banyak dengan Quran. Akhirnya ya sudah, anaknya dimasukkan pondok untuk menghafalkan Quran. Dia tetap ngajar teman-temannya itu sambil di kasur. Luar biasa perjuangannya itu, pokoknya tetap dekat dengan Allah, tetap berdakwah. Begitu anaknya ini sudah selesai menghafal 30 juz dan dengan mungkin ketemu ibunya, ibu itu sudah sembuh. Yang sembuhnya itu jadi saking kondisi fisiknya, salah satunya bentuk kulitnya gitu ya, sampai malu untuk keluar, benar-benar di dalam rumah terus tahunan lebih. Nah, ternyata Allah izinkan dengan cara yang tidak bisa nggak sadar. Salah satunya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ibu sekalian, kesimpulan dari pembahasan ini bahwa syukur ya sudah lebih nih, belum ya. Ketaatan, kemudian malu berbuat maksiat, segera kembali kepadanya secara benar, mengharap rahmatnya, takutnya, berbaik sangka kepadanya. Semuanya ini merupakan adab yang baik kepada Allah. Semakin tinggi tingkat tamasuk itu berpegang teguh dengan adab ini, dan semakin menjaganya, dijaga biar bisa istiqomah, maka akan semakin tinggi derajatnya sehingga sampai pada wilayah cinta dan pembelaan Allah. Kalau sudah sampai derajat dicintai Allah, dibela oleh Allah, maka urusannya akan mudah ya. Nah, ini Bu sekalian tentang adab terhadap Allah Ta'ala untuk kita hayati, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin ini tadi yang saya jelaskan ini tadi, apa yang kurang, apa yang ingin kita sempurnakan ya. Maka kita berusaha untuk senantiasa introspeksi. Hari ini saya salahnya apa, karena apa. Kalau kita ada salah kepada orang lain, kita berusaha minta maaf. Atau ada orang salah kepada kita, bagaimana kita berusaha memaafkan. Banyak perkara-perkara yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa teliti, kita bisa cermati agar kita itu senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami cinta dan pembelaanmu. Jangan engkau halangi kami dari penjagaanmu, dan jadikanlah kami semua di sisimu sebagai al-muqarrabin, itu orang yang dekat denganmu, ya Allah ya Rabbal Alamin.
Sebelum saya tutup, ibu sekalian ada pertanyaan atau ada yang disampaikan, silakan. Bisa dipahami semua, deh? Atau gimana? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan kita dimudahkan untuk memperbaiki adab kita kepada Allah. Ya. Insya Allah kalau kita niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki adab kita akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Baik, aku liqouli hada astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan pada